Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini masih membahas tentang basis suppositoria, melanjutkan dari hari yang kemarin, yaitu tentang bahan dasar yang dapat bercampur atau larut dalam air, yaitu gliserin, gelatin, dan polyethylene glycol atau kita singkat dengan PEG. Gelatin tergliserinasi menurut FI4, bahan obat dapat dicampur ke dalam bahan dasar gelatin tergliserinasi dengan menambah sejumlah tertentu bahan obat dalam pembawa. Untuk sediaan ovula karena biasanya dibutuhkan perpanjangan kerja obat. Jarang untuk rektal karena disolusinya lambat. Tidak melebur pada suhu tubuh tetapi melarut pada cairan tubuh. Jadi bila disimpan pada suhu kamar, suppositori ini tidak akan meleleh ya. Kebaikan dan keburukan dari gelatin trigliserida adalah kebaikannya adalah kerja obat panjang, melunak secara lambat, lebih mudah bercampur dengan cairan fisiologis dibanding dengan oleum kakao. Keburukan cenderung menyerap uap air karena sifat gliserin yang higroskopis, sehingga memerlukan tempat yang terlindung dari lembab, efek terhidrasi, iritasi jaringan. Yang sekarang adalah PEG atau polyethylene glycol, polimer dari etilin oksida, tersedia dengan BM 200-800. PEG pelepasannya lebih lambat dan memiliki titik leleh lebih tinggi daripada suhu tubuh. Penyimpanan tidak perlu di kulkas dalam penggunaan, dapat dimasukkan secara perlahan tanpa khawatir meleleh. Ya, tidak perlu disimpan di kulkas, jadi disimpan di suhu biasa saja. Di luar, tidak usah di kulkas, karena tidak akan meleleh. Campuran basis hidrofilik dan lipofilik membentuk emulsi biasanya tipe AM, air dalam minyak, contohnya polioksi 40 stearat. Metode pembuatan dari suppositoria yang pertama adalah dengan tangan. Oleum kakao yang dapat dikerjakan atau dibuat dengan tangan untuk skala kecil dan bahan obatnya tidak tahan terhadap pemanasan. Metode ini kurang cocok untuk iklim panas karena pada saat pembuatan kalau iklim panas tidak bisa dibentuk. Dengan mencetak hasil leburan, cetakan harus dibasahi dulu dengan parafin bagi suppositoria basis gliserin gelatin. Oleum kakao dengan PEG cetakan tidak perlu dibasahi karena akan mengkerut pada proses pendinginan dan terlepas dari cetakan. Dengan kompresi, proses penuangan, pendinginan, dan pelepasan suppositoria dengan mesin otomatis. Ini ada contoh bentuk cetakan dari suppositoria. Dan ini hasil dari suppositoria yang beredar di pasaran sekarang ini. Evaluasi mutu dari suppositoria adalah penetapan kadar. Jadi variasi dari suppositoria dengan yang lainnya harus sesuai dengan standar yang berlaku. Tes terhadap titik leburnya. Titik leburnya berapa suhunya berapa, melelehnya berapa derajat Celcius gitu ya. Tes kerapuhan. Ini memicu pada saat distribusi penyimpanan agar tidak rapuh atau gampang patah. Jadi kita harus tes kerapuhannya dahulu. Tes waktu hancur. Waktu hancur suppositoria juga dites agar tidak terjadi kerusakan atau mudah hancur atau terlalu keras dalam pembuatan suppositoria ini karena akan mempengaruhi dari efeknya. Tes homogenitas. Ya harus terdistribusi atau sediaannya harus homogen, tidak ada gumpalan-gumpalan atau apapun di sediaan suppositoria. Oke, materi hari ini untuk hari ini adalah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.